Ya, welcome back on Science on Tech Channel teman-teman. Jadi masih di series Golang in Advance ya. Gue masih mau bahas satu implementasi data struktur ya di bahasa pemrograman Go, yaitu data struktur binary search tree teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video gue tentang binary tree ya, binary tree dan level ordering di situ, gue saranin untuk nonton dulu teman-teman ya. Jadi at least teman-teman tahu apa namanya definisi tree gitu ya, terus apa itu binary tree gitu ya, karena ada hubungan yang sangat erat ya antara binary search tree dan binary tree. Ya, jadi ya sebenarnya binary search tree itu adalah binary tree gitu ya, cuman dengan tambahan aturan lagi gitu ya, yaitu elemen-elemennya harus mempunyai sifat partial order. Jadi bisa di istilah basicnya gini, bisa dibandingkan gitu ya. Jadi punya ukuran less than equal, greater than, dan greater than equal gitu ya. Jadi tambahan sifat itu yang membuat binary tree menjadi binary search tree gitu ya. Langsung kita coba implementasi aja teman-teman. Jadi package main, jangan lupa ya seperti biasa entry point. Nah terus gue punya type node struct ya, mirip seperti binary tree ya. Jadi file in. Nah dalam hal ini gue pakai integer ya biar mudah ya. Codingannya nggak terlalu kompleks. Tapi kalau teman-teman mau pakai T di sini gitu ya, mau pakai generic types yang seperti gue udah sharing ya, jadi teman-teman bisa lihat videonya di sini tentang generic types. Teman-teman bisa lakuin itu juga, asalkan gitu ya generic types di sini nggak bisa pakai any teman-teman. Kenapa nggak bisa pakai any? Karena any ini sifatnya sangat umum gitu ya, dan dia tidak mengimplementasi partial order teman-teman. Jadi type yang akan dimasukin ke sini nanti nggak bisa di-compare gitu ya. Kecuali kalau teman-teman mau bikin interface baru, misalkan type comparable, misalkan nih interface, misalkan apa aja nih yang bisa dibandingin, misalkan integer gitu ya. Terus string kan by default ngebandingin antara panjangnya gitu ya. Terus float gitu ya, atau int 32 ya silahkan. Teman-teman bisa bikin interface sendiri, terus ini interface-nya masukin ke sini teman-teman. Nah jadi by default nanti tipe data ini yang diperbolehkan untuk jadi tipe di node-nya gitu ya. Nah, cuman dalam hal ini biar nggak pusing ya, biar codingannya juga cukup simple gitu ya, kita pakai integer aja. Oke, left address dari node, right address dari node. Oke, seperti biasa sekarang kita coba bikin konstruktornya teman-teman. New node, val in, address dari node, return dari address node, file, left-nya by default nil, right-nya by default. Oke, seperti biasa gue akan bikin method untuk memasukkan data ke dalam tree-nya ya. Jadi func push aja ya namanya ya, node push. Oke, file masuk ke sini. Nah ketika kita mau masukin data ke binary search tree gitu ya, kalau di binary tree sebelumnya kita belajar cara pakai queue ya, jadi kita bisa bikin level ordering gitu ya. Nah kalau di binary search tree teman-teman, cara nge-pushnya adalah pakai logic gitu ya, seperti yang gue bilang pakai partial order. Oke, ketika dia lebih kecil maka dimasukkan ke kiri gitu ya. Jadi kan node punya left punya right kan. Nah setiap kali value itu masuk gitu ya, maka kita compare dengan node rootnya dulu gitu ya. Oke, lebih besar atau lebih kecil dari root? Misalkan lebih kecil, ya taruh di kiri gitu ya. Nah, ternyata di kirinya udah ada node juga nih. Ya udah compare lagi sama node yang di kirinya gitu ya. Ternyata lebih kecil ya, taruh di kirinya gitu. Kalau lebih besar dari node kirinya ya udah simpan di kanan node kirinya gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi cara kerjanya seperti itu teman-teman. Nah, gimana kalau sama misalkan? Nah, sama itu terserah teman-teman mau disimpan kiri boleh, ke kanan boleh gitu ya. Atau gitu ya, kalau teman-teman mau menjaga uniqueness dari data gitu ya, teman-teman bisa ignore aja. Dan dalam hal ini gue coba ignore aja ya. Jadi if file sama dengan n.file, jadi ketika sama nilainya sama ya udah nggak usah dimasukin gitu ya, return aja. Oke, jadi biar unik datanya gitu ya. Terus kalau misalkan filenya ternyata lebih kecil dari n.file, oke, maka yang harus kita cek berikutnya adalah if n.left sama dengan nil. Nah, iya dong, kita cek dong. Di kirinya udah ada belum node, udah ada node atau belum gitu ya. Kalau belum, maka baru kita boleh pasang di situ new node file. Bayang ya. Kalau udah ada berarti n.left.push. Jadi kita ya udah yang kiri push lagi value-nya ke situ gitu ya. Jadi seakan-akan si left ini jadi root baru gitu. Jadi
jadi node yang mau kita push value-nya ke situ gitu ya. Nanti di situ akan terjadi evaluasi lagi kan, lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Kalau lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan. Oke, akan terus seperti itu gitu ya. Nah, tapi ya kalau misalkan else, maksudnya else di sini adalah kalau value-nya lebih besar daripada n.val, ya udah nggak mungkin sama dengan kan? Kalau sama dengan pasti di sini kan. Oke, berarti dia ternyata value-nya lebih besar nih. If n.right sama dengan nil, nah, kalau kanannya kosong baru kita isi. Kalau misalkan enggak, berarti n.right.pushVal. Ya, kebayang ya maksudnya ya. Oke, sekarang kita bikin satu metode lagi namanya traverse dulu ya. Kita coba mau print dulu nih. N.node traverse if n sama dengan nil. Return, terus kita pakai preorder ya. Nanti lebih detailnya gue akan jelasin setelah ini ya. Ada DFS dan BFS. Sekarang terima dulu gitu ya. Home println n.val. Oke, n.left.traverse gitu ya. Terus n.right.traverse. Oke, sekarang kita coba dulu teman-teman. Oke, root new node. Nah, kita masukin nilai 10. Root.push nilai 5. Root.push 20. Nah, berarti kalau gue urutan pushnya seperti ini gitu ya, maka sebenarnya tree yang gue maksud ya, binary search tree yang gue maksud adalah seperti ini kan. 10 terus ke sini ya, terus di sini. Nah, awalnya kan gue masukin 10 nih as a root kan, di sini 10. Terus di sini awalnya nil dulu kan, ini nil, di sini nil, benar nggak? Terus gue push 5 nih, oh ya udah 5. Apakah 5 lebih kecil daripada 10 atau lebih besar? Lebih kecil, ya kan? Berarti dia akan masuk ke kiri. Kita akan cek, apakah left-nya tuh sudah diisi atau belum? Belum ya dalam hal ini ya, berarti 5 masuk ke sini. Paham ya? Terus 20 gimana? 20 lebih kecil atau lebih besar daripada 10? Lebih besar, ya udah masuk ke sini ya kan? Kanan. Kanan udah diisi apa belum? Belum, ya udah kita isi di sini 20. Paham ya? Bang, kalau gitu urutan juga mempengaruhi bentuk tree-nya? Ya, betul. Ya. Jadi kalau misalkan lo punya root node-nya 5 dulu gitu ya, terus di sini masukin 10 gitu, maka tree yang terjadi bukan seperti ini teman-teman. Ya, maka yang terjadi adalah 5 gitu kan. Terus 10 masuk, berarti ke kiri atau kanan? Kanan. Ya, jadi ini masih nil nih kirinya. Ups. Nah. Jadi ininya masih nil, teman-teman. Nah, ke sini 10. Terus kita masukin lagi 20 kemana? Apakah 20 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar, berarti ke kanan. Kanannya udah isi ternyata nih. Kita compare lagi, apakah 20 lebih besar atau lebih kecil dari 10? Lebih besar, berarti masuk lagi ke kanan. Berarti bentuk tree-nya akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini nil gitu ya, ini 20. Ya, jadi urutan push-nya sangat-sangat mempengaruhi, teman-teman. Nanti gue juga akan jelaskan di bagian searching ya. Jadi ada worst case dan best case dari tree ini karena dia non linear gitu ya. Jadi kita bisa nyarinya bisa macam-macam. Nah, nanti gua akan jelasin di bagian algoritma. Untuk sekarang kita akan coba pelajari dulu di bagian binary search tree-nya dulu gitu ya. Oke. Paham ya maksudnya? Ini gua balikin dulu jadi 10. Ups. 10 5 dan 20 ya. Oke. Nah, ini udah jalan nih teman-teman. Kita coba kita coba print dulu ya. Kita coba traverse dulu ya. Root traverse. Oke. Sebelum kita jalanin teman-teman, ingat traverse yang kita pakai di sini adalah preorder ya, preorder. Jadi sebagaimana materi di binary tree kemarin ya, gue dijelasin juga bahwa kalau kita pakai preorder ya berarti yang akan dilakukan adalah atas, kiri, kanan. Ya kan? Berarti yang harusnya di print ya dalam tree ini kalau sudah berjalan sesuai keinginan kita gitu ya berarti harusnya 10, 5, 20 ya kan? Kita coba aja teman-teman. Nah, lihat. 10, 5, 20 berarti bentuk tree-nya sudah sesuai ya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang berarti tree-nya udah jalan nih, teman-teman. Tree-nya udah jalan. Sekarang kita tinggal bungkus aja nih pakai struct tree-nya ya. Type BST misalkan. Binary search tree ya. Root-nya adalah sebuah node. Terus ada, jangan lupa di tree itu ada yang namanya height.
Kita sekarang tulis height-nya ya. Jadi height itu adalah tinggi dari atas ke bawah gitu ya. Either mau kanan atau mau kiri, yang tertinggi itulah yang kita pakai height-nya. Oke? Berarti func new BST, return sebuah BST ya. Return address dari BST, rootnya by default nil dulu pasti, terus height-nya itu pasti dari 0. Ya. Terus kita masukin func push di sini ya. Kita bikin metode push di sini. Nah, ada yang harus kita validasi dulu kan, apakah tree ini harus diinisiasi terlebih dahulu atau enggak gitu ya, sudah punya root atau belum gitu ya. Maka kita cek dulu if b root sama dengan nil, berarti kita initiate gitu kan, b.root initiate b.initiate, masukin filenya ke sini. Nah, karena metode initiate-nya belum ada, yuk kita bikin dulu teman-teman. Func b bst initiate, masukin file di sini. Ya udah, b.root sama dengan new node dari file. Mudah ya? Oke, nah kalau sudah ada teman-teman, kalau sudah ada berarti gimana ya? Udah, kalau udah ada ya tinggal b.root.push file. Gampang ya pushnya ya. Nah sekarang setelah di push, jangan lupa cari height-nya untuk update lagi si height-nya. Berarti kita harus punya functions untuk ngitung height kan? Ya kan? Nah caranya gimana ya? Udah kita bikin teman-teman. Di sini func b bst height ya di sini. Oke, mengembalikan sebuah integer. If b sama dengan if atau implementasi kita pindah aja ke node ya, nggak usah di sini ya. Jadi tinggal di sini tinggal panggil return b.root.height gitu aja ya. Jadi kita implementasinya dari node-nya aja di sini. Metodenya kita pindah ke struct-nya si node gitu ya. Func and node height ya, mengembalikan sebuah integer. Caranya itu adalah ketika if n sama dengan 0 gitu ya, berarti return 0. Bukan n, bukan 0 ya maksudnya. Jadi kalau n-nya sama dengan nil, artinya sudah sampai dasar gitu ya, sudah sampai bawah, return nil. Sekarang kita hitung untuk yang kiri berapa gitu ya, berarti n dot left dot height gitu ya, sama yang right-nya nih, n dot right dot height. Nah kalau yang lebih tinggi itu left-nya gitu ya, berarti yang di return adalah si left tambah 1, jangan lupa. Jadi setiap kali naik tambah 1, naik lagi tambah 1 gitu ya. Nah kalau yang lebih besarnya si right gitu ya, ya udah tinggal return right plus 1. Oke, ini cara mendapatkan height dari si node-nya. Berarti kalau kita cek teman-teman, kalau kita cek berarti tinggi dari tree ini berapa teman-teman? Tingginya adalah ya 1 harusnya ya. Kita coba cek di sini teman-teman. Oke, height berarti di sini kita update dulu ya. Udah dapat, kita udah bisa nih dapat height dari si node-nya gitu ya. Udah tinggal masukin di sini. b.height sama dengan b.root.height atau b.height aja langsung. Ups. Oh ini nggak boleh sama ya ininya ya, nama. Oh ini sama teman-teman, sorry. Ini nama variabel, bukan variabel ya, nama atributnya height, nama metodenya height. Ini jangan height deh, get height. Nah gitu. Oke. Sekarang kita coba print di sini. Height-nya adalah root.height. Oh bukan ya, sorry ya. Ini kan masih root ya, bukan root dong, tree dong kan harusnya kan. Berarti new tree, kita new BST maksudnya ya. New BST kita masukin t.push 10, t.push 5 sama t.push 20 ya. Jadi 10, 5, 20 seperti yang tadi kita bikin ya. Maka kalau kita traverse dulu ya. Ups. Ini juga belum kita buat ya traverse-nya. BST traverse. Berarti tinggal panggil b.root.traverse. Oke. File undefined 7124. Oke, file undefined. Oh ini ya, harusnya ini integer. Oke.
Nah, 10, 5, 20. Exactly sama ya. 10, 5, 20. Jadi pada saat traverse ingat atas, kiri, kanan. Karena kita pakai pre-order ya. Traverse-nya di sini nih. Nah ini kita pakai pre-order ya. Jadi benar ya, atas, kiri, kanan. Berarti 10, 5, 20. Oke? Kalau kita print height-nya teman-teman. Di sini berarti t.height. Lihat height-nya 2 ya. Jadi mana tadi ya? 01. Kalau ini kita push lagi 21 misalkan. Nah, height-nya 3. Jadi ini height-nya 1, 2 karena masukin 21 jadi di sini 3 gitu ya. Nah, ini kalau pakai height-nya 1, teman-teman. Kalau height-nya 0 berarti ini harus t.height min 1. Jangan lupa. Oke, nah lihat. Height-nya 2. Berarti 0, 1, 2. Oke? Paham ya? Jadi kalau ini nggak kita push dulu berarti harusnya ini adalah height-nya 1 ya kan? Berarti 0, 1. Ya kan? Sama ya. Bang, kalau misalkan cuman 2 nih, 10 sama left-nya doang, 10 sama 5 doang, berarti tingginya berapa? Ya tetap 1 gitu ya. Kalau nggak percaya kita lihat. Nah, tetap 1. Karena apa? Karena regardless kiri atau kanan, intinya yang paling panjang gitu, yang paling panjang ke bawah, itulah height-nya gitu ya. Kalau nggak percaya kita panjangin aja teman-teman, kita panjangin aja t.push 20, t.push 21 gitu ya. Terus t.push 25 misalkan. Berarti tingginya akan terus nambah ya kan, karena ke kanan terus kan nambahnya kan. Nah lihat, sekarang height-nya 3. Ya, berarti sebenarnya height sebenarnya kan 4 ya, 4 kurang 1 berarti 3 ya. Berarti 0, 1, 2, ada lagi ke bawah 3. Ya. Jadi urutan pada saat kita masukin elemen ke dalam sebuah tree juga mempengaruhi height-nya teman-teman. Dalam kasus binary tree ini, binary search tree ini ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan teman-teman punya gini, t.push 5 dengan t.push 20 gitu ya. Ini height-nya akan 1. Tapi kalau teman-teman punyanya gini, 5, 10 gitu ya. Height-nya jadi 2. Oke, dan ini berpengaruh pada kecepatan atau performa pencarian data dalam sebuah tree, teman-teman. Oke, semakin height-nya rendah gitu ya, maksudnya semakin pendek tree-nya gitu, semakin cepat. Ya iyalah, kita bisa langsung bagi dua ya kan. Makin tinggi ya, makin lama kita nyari ke bawah gitu, nyari kerutnya gitu ya. Nah kalau teman-teman perhatikan sebenarnya gitu ya, ini kan kalau 1052 kan jadi tree-nya kayak gini ya. Nah ini nih, 1052 kayak gini kan. Kalau ternyata urutannya adalah 5, terus di sini 10 gitu ya. 5, 10, 20. Berarti begini urutannya teman-teman. 5, 10, 20 ya. Kalau ini kan 10, 5, 20 ya kan. Kalau ternyata nge-pushnya 5, 10, 20, lihat apa yang terjadi teman-teman. Yang terjadi kirinya nih nil semua kan. Ya kan? Ini kan sebenarnya gini kan. Nah, ini nil. Nah, ini juga nil ya kan. Nah, gini kan sebenarnya kan. Nah kalau teman-teman lihat 5, 10, 20 ya, ini seperti linked list teman-teman, tapi ke kanan terus gitu. Kebayang ya, ini seperti linked list ke kanan terus, ya iyalah ke kirinya malah nilai semua kan, ini malah jadi linear gitu kan, 5, 10, 20, ya udah kanan aja terus ngelupingnya gitu kan. Ya, maka worst case-nya di binary search tree itu adalah ketika kita masukin elemen yang justru udah terurut gitu ya. Justru kalau sudah terurut jangan pakai yang non-linear, jangan pakai tree ini, jangan pakai binary search tree gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Karena kalau kita masukin, itu sama aja kayak kita masukin jadi linked list gitu ya, ke kanan terus kalau urutannya tuh sudah terorder gitu ya. Yang paling bagus adalah tengah-tengah dulu, 10, 5, 2 gitu ya. Terus bang gimana caranya? Kita kan nggak tahu data kita masuknya dari kecil dulu atau dari besar dulu atau dari tengah-tengah, kita kan nggak tahu. Nah nanti ada solusinya di bagian FEL tree gitu ya. Jadi self balancing binary search tree. Jadi gimana caranya supaya height dari tree ini tuh seimbang gitu ya. Jadi nanti akan gue jelasin di bagian FEL tree-nya langsung. Tapi intinya adalah binary search tree ini
tadi ya. Jadi binary tree ya, punya children-nya hanya punya, node-nya hanya punya 2 anak, 1 anak atau tidak sama sekali gitu ya. Itu binary tree. Nah, di binary search tree itu ditambahin aturan baru, yaitu elemen-elemennya harus punya sifat partial order. Oke, paham ya?